Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Ini sekalian update kondisi Mentaya dan juga ingin membalas pertanyaan dari sedulur kita. Nama akunnya Penghiburmu. Beliau bertanya, burungnya itu jinak dan jinak birahi sama si pemilik, si owner. Kebetulan sekarang saya buka sekalian. Mentaya itu juga sama seperti itu Om, karena kebiasaan setiap hari kalau kasih makan itu pasti saya suapi. Kalau untuk penanganan, kebetulan saya sendiri tahu benda apa, barang apa yang ditakuti Mentaya. Jadi sebenarnya saya gunakan dua hal itu untuk saat di kantangan. Jadi kalau sampean ini sedikit cerita aja, Mentaya itu paling takut sama anak kecil. Karena kebiasaan Mentaya saat diumbaran atau dalam kerodok, di dalam sangkar itu sering digoda sama anak saya. Jadi takut sama anak kecil di kantangan pun. Itu pernah beberapa saat yang lalu itu saya gantang udah on kandang, saya mau gantang itu sengaja saya buka karena saya coba cas. Anak kecil lewat dari belakang melewati saya dan alhasil Mentaya kelabaan. Itu padahal Mentaya saya bawa, saya angkat, saya jinjing, saya taruh di atas kepala sangkarnya. Saya taruh di atas kepala saya. Saat anak kecil itu lewat, kelabaan di atas. Waduh, ya udah nggak apa-apa. Sesampainya saya gantang, Mentaya alhasil didis karena kelabaan, ketakutan sama bulunya ada yang basah, bulu ekor sama sayap, karena terkena bagian tepuk bawah basah sih. Sama satu hal lagi, saat pengondisian Mentaya di kantangan, saya nggak pernah pegang rokok di depan Mentaya karena Mentaya itu sangat takut sama asap rokok. Jadi saat saya gantang, saya tahu Mentaya itu saat dia tarung itu nggak lihat musuh, nggak lihat lawan, malah lihat saya, itu saya pasti akan nyalakan rokok. Karena biasanya Mentaya itu saya gantang di pinggir atau sap kedua dari pinggir. Itu kalau yang asap rokok belum ada yang tahu, cuman kalau untuk anak kecil itu beberapa teman saya di sini saya sudah kasih tahu. Sebenarnya ada satu hal lagi. Dulu itu Mentaya, waktu saya masih punya Mentaya dan juga cak ijo saya yang saya beri nama Sampit, Mentaya itu nggak bisa kalau dijejer, digantang sama Sampit, dia pasti nggak akan on. Padahal Mentaya itu saya punya cak ijo yang gampang on. Entah seperti apa di rumah, waktu dibawa ke gantangan, lokasi gantangan pasti on di dalam kerodong. Cuman kalau ada Sampit dan juga satu lagi cak ijo teman saya yang sudah meninggal, itu teman saya yang punya markas Excelsa BF di sini, cuman malah cucak hijaunya mati lur, karena di jemur sauna lah, dia kelupaan, ditinggal, ya akhirnya mati. Makanya hati-hati lur. Itu digantang nggak mau bunyi kalau disanding sama dua cak hijau itu. Pernah beberapa kali saya coba, saya gantang waktu dulu sama Sampit, hingga akhirnya Sampit saya coba lepas karena ada tawaran yang menggiurkan dari temen di Ngawi. Akhirnya Sampit saya lepas dan saya pelihara Mentaya. Dan untuk mengatasi cucak hijau sampean yang terlalu jinak birahi sama sampean, jadi solusinya coba cari tahu ini Om, sesuatu benda yang ditakuti. Itu biasanya siapa tahu mau ya lor ya. Sama ini rutin diembun sama diumbar. Waktu diumbar itu berusahakan dikepar, jadi biar dia emosi, biar dia nggak terlalu jinak. Terus kalau kasih makan diusahakan
nggak usah disuapi, jadi taruh aja dicepuk. Terus pengondisian di rumah pun juga kerodong aja, taruh di tempat yang sekiranya sepi. Jangan kita sering goda, jangan sering disuapi pakai tangan. Jadi udah seperti dibuat simpel aja rawatnya Om. Jadi dibuka kerodong, kasih makan, dibersihkan sangkar, habis itu tutup kerodong lagi, taruh diasingkan di tempat yang agak sedikit sepi, yang tidak terlalu banyak aktivitas kita. Ada lagi satu pengalaman, memang hal seperti itu sering terjadi mungkin. Kalau kita biasa ngasih makan, biasa digoda, burung biasa disanding, itu akan jinak sama sang owner. Itu terjadi di burung teman saya, anis merah. Jadi bukan teman saya sih, temannya teman saya. Jadi anis merah, dulu teman saya di Semarang itu pernah bercerita, anis merah yang namanya ronggeng itu kalau ada ownernya dia nggak mau kerja. Kalau ada yang ngerawat itu nggak mau kerja. Cuman kalau yang ngerawat itu tadi, si owner tadi tidak ada di posisi di lokasi gantangan, dia malah mau kerja enak. Itu mungkin juga karena kebiasaan dalam perawatan sehari-hari. Jadi terus berulang-ulang hingga akhirnya dia birahi sama si owner, birahi sama si pemilik, atau biasanya lulut sama si pemilik. Ya saya rasa itu aja Om penanganannya. Coba dikasih makan, itu jangan sampai tahu burungnya, cepuk diambil, cepuk makan diambil, kasih jangkrik, masukkan lagi cepuknya, bersihkan sangkar, ganti air minum, ganti pakan, kerodong, udah taruh tempat yang sekiranya sepi, tidak banyak interaksi manusia. Jadi kebalikan dari cucai jubahan. Kalau rawatan cucai jubahan kan malah taruh tempat yang sedikit banyak aktivitas manusia. Kalau ini kebalikannya, udah kasih makan jangkriknya secukupnya aja seperti harian biasanya. Terus cari tahu juga kondisi burungnya itu takut sama sesuatu benda seperti apa, itu yang kita gunakan. Entah topi, entah pakai baju warna tertentu, coba dicari tahu. Sama ini Om, rutin embun pagi, sama umbarnya dikepar. Nah, saya di sini tidak maksud menggurui, saya cuma berbagi ilmu pengalaman dan juga cerita dari teman-teman yang pernah mengalami sesuatu hal sehingga dapat menemukan suatu akar masalahnya. Saya juga masih banyak belajar, sama-sama kita belajar. Semoga info yang saya berikan, pengalaman yang saya berikan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.